Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5551. Sementara itu, Universitas Aurus Hill. Mahasiswa baru Universitas Aurus Hill telah menyelesaikan proses pendaftaran, penempatan kelas, dan penugasan konselor. Kampus mengeluarkan seragam pelatihan militer untuk semua siswa sore ini. Pelatihan militer selama 2 minggu secara resmi akan dimulai besok pagi. Saat pelatihan militer dimulai, itu dikelola secara paramiliter. Baik Vera maupun Claudia memilih untuk tinggal di kampus. Kalau tidak, mereka harus bangun pukul 6 setiap hari, dan mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk berangkat. Saat ini, keduanya sedang mengobrol di asrama sambil merapikan tempat tidur dan barang-barang pribadi mereka. Sejak anggota keluarganya dibunuh, Claudia menjadi sangat berhati-hati terhadap orang lain. Dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia berada di Kanada, hanya 2 orang yang dia percayai, Nyonya Louise dan Stephanie. Namun, dia yang biasanya pendiam, entah bagaimana memiliki banyak topik yang sama dengan Vera. Tidak peduli apa yang mereka berdua bicarakan, percakapan dengan Vera membuatnya merasa terlambat bertemu. Dari sudut pandang Claudia, Vera tidak hanya cantik dan memiliki temperamen yang sangat baik, tetapi yang lebih penting, Claudia menemukan bahwa Vera juga seorang gadis yang sangat konotatif dan terpelajar. Sungguh menakjubkan. Bahkan setiap gerakan dalam kehidupan sehari-hari elegan dan sopan. Jadi untuk Claudia, jauh di lubuk hatinya, dia mengagumi Vera, dan bahkan tanpa sadar menganggapnya sebagai panutan di hatinya. Vera juga sangat bersahabat dengan Claudia. Jangan melihat orang-orang di sekitarnya yang menghormatinya. Di sekolah, di asrama, dan di depan Claudia, dia sudah seperti kakak perempuan. Dia ekstra perhatian dan perhatian. Tentu saja, Vera ingin sengaja lebih dekat dengan Claudia. Namun selain itu, Vera juga merasa bahwa karakter Claudia sangat melawan emosinya. Meskipun Vera ingin tahu lebih banyak tentang Charlie dari Claudia, dia tidak pernah berani menyebut Charlie dalam obrolan yang sebenarnya dengannya. Meskipun dia menantikan kesempatan untuk bertemu Charlie, di sisi lain, dia juga sedikit khawatir. Takut Charlie tidak akan mempercayainya, dan akan menggunakan energi spiritual untuk mengujinya saat dia melihatnya lagi. Baginya, meskipun sugesti psikologis Charlie tidak memiliki efek praktis, gejala sisa yang disebabkan oleh Reiki yang masuk ke otak terakhir kali belum sepenuhnya hilang sampai sekarang. Melihat Vera mengobrol, Claudia mengerutkan kening, dan bertanya padanya, "Veron, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak nyaman?" Vera memaksakan senyum, menggosok pelipisnya dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya sakit kepala." Claudia bertanya dengan hati-hati, "Mau dating bulan?" Hari ini konselor bilang, kalau ada yang mengalami menstruasi, dapat menjelaskan situasinya kepadanya. Dia akan membantu kita meminta cuti kepada instruktur. Vera menggelengkan kepalanya. "Ini bukan haid, mungkin migrain. Pelipisku berdenyut dan sakit." Claudia bertanya padanya, "Kalau begitu, apakah kamu mau minum obat penghilang rasa sakit?" Saudari Stephanie memberiku beberapa di sore hari. Beberapa obat biasa, termasuk ibuprofen. Vera melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih. Saya sudah minum obat penghilang rasa sakit 2 hari terakhir, tapi tidak berhasil." Dia mengeluarkan tablet ibuprofen dari sakunya. 12 kapsul ibuprofen sekarang lebih dari setengah kosong. Claudia berseru, "Kamu sudah minum 2 hari ini. Kamu tidak bisa overdosis dengan obat semacam ini, kan?" Vera berkata tanpa daya, "Aku tidak bisa menahannya. Terlalu sakit. Aku sudah coba minum 2 pil lagi, tapi tampaknya tidak memiliki efek yang jelas." Claudia berkata dengan tegas, "Tidak berhasil. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit? Aku akan menemanimu." "Lupakan." Vera melambaikan tangannya. Migrain adalah yang paling sulit diobati. Salah satu penyakit yang sulit disembuhkan. Percuma ke rumah sakit. Bab 5552.
Vera tahu betul bahwa sakit kepalanya adalah gejala sisa dari sugesti psikologis terakhir dari Charlie. Tidak ada cara yang baik untuk pulih dari situasi ini. Claudia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, itu benar. Veron, apakah kamu masih ingat kakak Charlie yang datang menemuiku terakhir kali? Vera terkejut. Dia tahu Charlie mencoba untuk menghapus proses memintanya untuk mengajukan pertanyaan terakhir kali. Tetapi dia tidak menghapus semua ingatannya tentang Charlie. Dia berpura-pura ingin tahu dan bertanya, apakah itu orang yang terakhir kali datang menemui kamu? Ya, Claudia mengangguk dan berkata, saya mendengar dari Sister Stephanie. Kak Charlie sangat cakap. Orang-orang yang mengenalnya di Aurus Hill memanggilnya Master Wade. Dia sepertinya tahu Feng Shui dan keterampilan medis. Bagaimana kalau saya mengundang Kak Charlie dating? Hah, meskipun Vera ingin secara bertahap berkenalan dengan Charlie melalui Claudia, dia tidak menyangka kesempatan akan datang secepat ini. Dia diam sejenak, berpura-pura sedikit malu dan berkata, ini tidak cocok, aku sedikit berbicara dengannya. Aku tidak cukup mengenalnya, bagaimana bisa mengganggunya? Claudia berkata, jangan khawatir, Kak Charlie sangat baik. Dia banyak membantu saya belum lama ini. Dia juga yang mengatur agar saya belajar di Universitas Aurus Hill. Kalau saya meneleponnya sekarang dan meminta bantuannya, dia mungkin tidak akan menolak. Vera mengerutkan bibirnya, berpura-pura terjerat dan berkata, tapi ini sudah lewat jam 8. Tidak pantas mengganggu orang. Besok pagi saja. Bagaimana itu bisa berhasil? Claudia berkata dengan tegas. Kalau kamu sakit kepala sepanjang waktu, kamu tidak akan bisa istirahat dengan baik malam ini. Kondisimu akan menjadi lebih buruk besok. Belum lagi kamu harus berpartisipasi dalam pelatihan militer besok. Bagaimana tubuhmu bisa menahannya? Vera menundukkan kepalanya pada waktu yang tepat dan tetap diam. Dia tahu waktunya sudah matang sekarang, dan dia tidak perlu mengelak dengan sopan kebaikan Claudia. Melihat dia tidak berbicara, Claudia mengira dia menyetujui tetapi malu untuk berbicara. Dia segera mengangkat telepon, berdiri dan berkata, Veron, tunggu aku. Aku akan keluar dan menelepon Kak Charlie. Vera menjawab, lalu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Claudia. Claudia berkata dengan sangat murah hati. Sama-sama. Tubuhmu yang terpenting. Tunggu aku. Dengan mengatakan itu, dia membuka pintu dan meninggalkan kamar tidur. Ketika sampai di koridor, Claudia tidak sabar untuk menghubungi Charlie. Saat ini, Charlie baru saja makan di rumah. Ketika dia menerima telepon dari Claudia, dia tersenyum dan bertanya, Claudia, saya dengar dari Stephanie. Kamu akan memulai pelatihan militer besok. Ya, kakak Charlie. Claudia dengan cepat menjawab, satu suara. Dan kemudian dia langsung ke intinya dan berkata, kakak Charlie, bisakah aku meminta bantuanmu? Charlie tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu sopan dengan saya? Kalau ada sesuatu yang perlu saya lakukan, katakan saja. Selama aku bisa, aku tidak akan menolak. Claudia mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Charlie. Aku ingin mengajakmu membantu teman sekamarku menemui dokter. Teman sekamarmu. Charlie mengerutkan kening. Wajah Vera muncul, dan dia secara kasar menebak apa yang menyebabkan penyakitnya. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, ada apa dengan teman sekamarmu? Claudia menjelaskan, dia mengalami migrain parah selama 2 hari terakhir. Dia sudah meminum obat penghilang rasa sakit, tetapi masih belum membaik. Saya ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi dia bersikeras tidak mau. Saya khawatir kondisinya akan memburuk malam ini. Saya mendengar dari Nona Stephanie, keterampilan medismu sangat baik, dan kamu terkenal di Aurus Hill. Saya ingin bertanya, bisakah kamu datang dan membantu teman sekamar saya? Bab 5553. Charlie tidak menyangka Claudia menghubunginya karena dia ingin dirinya mengobati sakit kepala Vera. Terakhir kali bertemu Vera, dia memang membuat petunjuk psikologis. Dia mengintensifkan penetrasi energi spiritual, dan tampaknya hal itu menyebabkan banyak gejala sisa pada Vera. Dia agak kasar.
Dan sekarang setelah Claudia meneleponnya, sulit baginya untuk mengelak. Dia berkata kepada Claudia, "Kalau begitu tunggu aku sebentar. Aku akan menyetir ke sana sekarang." Claudia berkata dengan gembira, "Oke, Kak Charlie. Hubungi saya saat kamu tiba." "Baiklah." Charlie setuju. Kemudian Charlie berkata pada Claire, "Sayang, ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali." Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini sudah lewat pukul 8 malam. Siapa yang mencarimu di solusi ini?" Tanpa menyembunyikannya, Charlie berkata terus terang, "Ini Claudia. Teman sekelasnya mengalami sedikit masalah dan ingin aku membantu." Claire bertanya dengan bingung, "Masalah apa?" "Serius," Charlie berkata sambil tersenyum. Kawannya tidak enak badannya. Merasa seperti disihir. "Saya akan pergi dan melihat apakah ada yang salah dengan Feng Shui di kamar tidur mereka." Claire mengangguk dan berkata, "Kalau begitu pergilah. Jangan kembali terlalu larut." "Oke." Charlie kecil tersenyum. Mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah. Dalam perjalanan ke Universitas Aurus Hill, Charlie tidak mau bertanya-tanya apakah Vera masih mengingat dirinya atau tidak. Walau sudah memastikannya sekali, entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Namun, bagi Charlie, cara terbaik untuk membuktikan apakah seseorang berbohong adalah melalui petunjuk psikologis. Kalau Vera benar-benar mengingatnya, dia tidak memiliki cara yang baik untuk membuktikannya. Namun, Charlie tidak terlalu terlibat dalam pertanyaan ini, karena dia merasa bahwa tidak peduli apakah Vera menyembunyikan kebenaran atau tidak, dia jelas bukan musuh. Mengesampingkan fakta bahwa dia menyelamatkannya, bahkan jika hanya melihat fakta bahwa setiap orang memiliki kebencian yang mendalam pada perkumpulan penghancuran King, keduanya seharusnya berada di kubu yang sama. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini, apakah Vera berbohong atau tidak, tidaklah begitu penting bagi Charlie. Di asrama putri kali ini, Claudia mengganti gaun yang dikenakannya di asrama, dan mengoleskan lipstik di cermin. Vera melihatnya dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Claudia, sudah larut. Untuk apa memakai lipstik?" Claudia berkata dengan sedikit malu-malu, "Aku akan menjemput Kak Charlie. Kalau aku tidak menjemputnya, dia tidak akan bisa masuk." Vera memandangnya dari atas ke bawah, membuka mulutnya dan berkata, "Orang bilang wanita adalah orang yang menyenangkan diri mereka sendiri. Saat menjemput orang di malam hari, kamu mengenakan pakaian formal dan lipstik. Apakah Charlie ini kekasih impianmu?" Claudia menggelengkan kepalanya beberapa kali, merasa bersalah. Setelah memangkas rambutnya, dia berkata dengan tidak wajar, "Bukan itu, saya memperlakukan Kak Charlie sebagai saudara laki-laki saya sendiri. Dia telah banyak membantu saya. Saya sangat terima kasih." "Terima kasih," Vera berkata dengan sungguh-sungguh. Terkadang cinta bisa datang terpilih demi terpilih melalui syukur. Dan jika cinta adalah buah, maka syukur adalah salah satu pupuk terbaik. Claudia berkata dengan gugup, "Veron, tolong jangan bicara kosong. Kak Charlie sudah menikah. Kalau pembicaraan seperti ini didengar orang lain, itu akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga orang lain. Selain itu, aku tidak mengira sebagai kekasih mimpiku." Vera sedikit tersenyum dan berkata secukupnya, "Kamu tidak perlu memberitahuku. Selama kamu bisa mengatakan bahwa itu tidak penting lagi, patuhi saja dirimu sendiri." Bab 5554. Claudia berkata dengan panik, "Saya tidak akan berbicara kosong lagi. Saya akan turun dan menunggu Kak Charlie. Saya akan membawa kemari." Vera bertanya padanya, "Kakak laki-lakimu Charlie sudah tiba?" "Belum," Claudia berkata. "Aku akan turun dan menunggunya sebentar. Jangan sampai aku turun setelah dia tiba." Vera tidak bercanda lagi. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Terima kasih, Claudia. Aku tidak bisa turun. Kepalaku sakit." Katakan padanya, jangan sampai dia mengira aku tidak mengerti etika. "Baiklah," Claudia mengangguk dan berkata, "Tunggu saja di asrama. Saya akan menyapa pengurus rumah tangga, dan saya akan membawa Kak Charlie ke atas." Kak Charlie sangat cakap. Selama dia datang, migrainmu pasti sembuh. Setelah itu, Claudia meninggalkan asrama dan turun untuk menunggu.
Vera terpaksa tersenyum karena sakit kepala yang parah. Setelah Claudia pergi, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat lemah dan sakit. Tapi meski begitu, dia datang ke cermin dan melihat dirinya di cermin. Dia mengurai rambutnya dan mengusap pipinya agar otot-otot wajahnya tidak terlalu tegang. Dalam pikiran bawah sadarnya, dia khawatir dia akan sakit. Wajahnya sangat buruk sehingga Charlie melihatnya. Lebih dari 10 menit kemudian, Charlie pergi ke Universitas Aurus Hill. Dia berkendara langsung ke lantai bawah asrama putri untuk siswa asing. Dia hendak menelepon Claudia ketika dia melihat Claudia sedang berdiri di pinggir jalan. Claudia juga mengenali plat nomor Charlie dan berlari ke arahnya dengan gembira. Ketika Charlie menghentikan mobil dan mendorong pintu, Claudia juga sampai di depan. Dia berkata dengan malu-malu, "Kakak Charlie, kamu di sini." Charlie sedikit mengangguk dan bertanya padanya, "Bagaimana kabar teman sekamarmu?" Claudia menjawab, dia masih sakit kepala dan belum sembuh. Dia menunggu di asrama. Dia memintaku menyampaikannya padamu. Kepalanya sakit parah. Dia tidak bisa turun menyambutmu. Dia harap kamu tidak siku. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku akan naik dan melihatnya. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Claudia, "Bolehkah aku masuk ke asrama putri? Waktu aku masih kuliah, anak laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke asrama putri." Claudia tertawa dan berkata, "Saya juga mendengar bahwa anak laki-laki tidak diizinkan masuk ke asrama wanita. Tetapi asrama siswa asing tidak dikontrol dengan ketat. Kalau ada lawan jenis yang berkunjung, selama gadis-gadis itu mendaftar, mereka bisa masuk. Tetapi aturannya adalah pukul 11 malam. Kamu harus keluar sebelum tengah malam. Dan kamu tidak bisa menginap." Charlie mengangguk. Kalau hanya sakit kepala ringan, mungkin akan segera teratasi. Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Claudia sangat gembira dan buru-buru membawa Charlie yang terdaftar di bawah asrama dan mengangkut kembali ke asrama. Saat mereka sampai di depan pintu asrama, sebelum Claudia membuka pintu, cincin di saku Charlie mulai menari lagi. Untuk penampilan benda ini, Charlie sudah mengenalnya. Sekarang diketahui matanya. Hanya ada 2 kegunaan yang dari cincin curang ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menipu aura seseorang tanpa keuntungan apapun, dan tidak memberikan ketidakseimbangan apapun. Tujuan lainnya adalah untuk memahaminya sebagai sensor yang hanya efektif untuk Vera. Selama Vera ada di depannya, benda ini akan banyak melompat. Tampaknya olah ada sesuatu yang serius. Charlie memasukkan tangannya ke dalam sakunya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan gerakan cincin itu. Dia tidak dapat menahan kutukan di dalam hatinya. "Aku pikir kamu adalah bayi yang luar biasa." Tetapi setelah mengerjakannya dalam waktu yang lama, itu hanya fungsi yang sangat lemah yang tidak bisa lebih lemah lagi. Di hari lain, aku akan melemparmu ke Zakari. Aku akan minta dia menguburmu di jamban. Bab 5555. Saat Claudia membuka pintu kamar tidur, Charlie melihat Vera, yang berkulit pucat, duduk di kursi di depan meja dengan alis berkerut. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri, dan berkata dengan sedikit canggung dan lemah, "Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf sudah merepotkan kamu datang ke sini selarut ini." Charlie menatap Vera dan berkata sambil tersenyum, "Nona Vera, kamu tidak harus sopan. Kamu adalah teman sekamar Claudia. Aku harus datang ke sini." Claudia berkata, "Kakak Charlie, kamu tidak perlu memanggil Nona Veron dengan sangat sopan. Panggil dia seperti aku. Veron baik-baik saja." Lalu dia berkata kepada Vera, "Veron, Kak Charlie 10 tahun lebih tua dariku, dan hampir 11 tahun lebih tua darimu. Mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama sepertiku? Panggil saja dia Kak Charlie." Vera sedikit terkejut, ragu sejenak, dan berkata kepada Charlie dengan hati-hati, "Kakak Charlie." Melihat ini, Charlie tersenyum riang. "Karena kamu memanggilku kakak, maka aku juga tidak akan berbicara denganmu." "Sama-sama, Veron." Claudia bilang kamu sakit kepala parah. Apa yang terjadi? Beritahu aku tentang itu. Ketika Vera mendengar ini,
Dia tidak bisa menahan diri untuk memfitnah di dalam hatinya. Charlie, kamu penjahat. Aku mengalami sakit kepala yang parah ini karena kamu. Kamu berpura-pura baik-baik saja dan bertanya padaku apa yang terjadi. Apa kamu tidak memikirkannya? Meskipun Vera merasa bersalah di dalam hatinya, dia tidak berani membiarkan Charlie melihatnya. Kemudian dia menyeret pelipisnya dengan satu tangan, dan berkata dengan sedih, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya biasanya baik-baik saja, tapi saat melapor ke kampus, saya mulai sakit kepala tanpa alasan. Dan sakit kepala seperti ini benar-benar mengerikan. Rasanya seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya, telah menempel di otakku. Dan kemudian jarum-jarum ini masih terhubung dengan seutas benang. Dan benang itu terus menarik bola-balik dengan denyut nadiku. Rasa sakitnya hampir seperti akan meledak. Vera berkata lagi, selain itu, saya minum banyak obat penghilang rasa sakit 2 hari ini. Tetapi tidak berhasil. Saat saya pulang, saya pingsan di rumah. Charlie terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah mengira bahwa petunjuk psikologisnya yang menggunakan terlalu banyak kekuatan terakhir kali akan membawa gejala sisa yang begitu serius pada Vera. Dan Vera juga diam-diam berpikir, kalau saya tidak memberitahu, Charlie tidak akan pernah tahu betapa sakitnya saya disiksa olehnya. Saya harap hati nuraninya akan sedikit menderita karenanya. Saat ini, ada asa bersalah yang tak terhindarkan dalam hati Charlie. Memikirkan seorang gadis berusia 17 tahun yang hampir mati di tangan perkumpulan penghancuran King, bersembunyi di China dengan cara belajar di universitas, dan dilempar sampai mati oleh auranya. Ini tidaklah mudah. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, dia berkata kepada Vera, Veron, biarkan aku memeriksa denyut nadimu dulu. Oke, Vera setuju. Tetapi ketika dia berpikir untuk mengambil denyut nadinya, pasti akan ada kontak fisik. Dia merasa sedikit malu. Jadi dia ragu dan bertanya padanya, Kakak Charlie, bagaimana cara mendapatkan denyut nadiku? Charlie tidak terlalu banyak berpikir. Dia memindahkan kursi, duduk di depan Vera, dan menepuk kaki kanannya. Dia membuka mulut dan berkata, ayo, letakkan tangan kananmu di pangkuanku. Ah, Vera bertanya, bukankah seharusnya denyut nadi diletakkan di atas meja? Charlie menunjuk ke meja di belakangnya, dan berkata meja ada di belakangmu. Tidak nyaman, tidak apa-apa. Aku tidak terlalu khusus tentang identitas pribadiku. Kalau kamu mengizinkanku mengaturnya, aku mungkin akan tahu apa yang terjadi. Oke. Vera tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa dengan hati-hati mengulurkan tangannya, dan dengan gugup meletakkannya di pangkuan Charlie. Dia tumbuh begitu lama, dan dia tidak pernah melakukan kontak intim dengan pria manapun. Begitu punggung tangannya menyentuh paha Charlie, detak jantungnya langsung bertambah cepat, dan pipinya langsung memerah. Bab 5556. Charlie tidak peduli tentang ini. Dia tahu bahwa memeriksa denyut nadi Vera pada dasarnya tidak ada artinya. Sakit kepalanya bukan karena sakit, tetapi terluka oleh energi spiritualnya. Cara terbaik untuk menyembuhkannya adalah dengan langsung memasukkan energi spiritual untuk memperbaiki kerusakan otaknya. Tetapi ketika Charlie memikirkannya, Vera ini memiliki latar belakang yang bagus, dan dia dapat memiliki cincin palsu itu, yang membuktikan bahwa meskipun dia tidak menguasai Reiki, dia pasti tahu apa itu Reiki. Dengan kata lain, dia tumbuh di tepi laut dan telah melihat serta memakannya. Jika dia berpura-pura menjadi penggemar sirip hiu, dia akan tahu sekilas. Selain itu, Charlie sekarang berspekulasi bahwa Vera mungkin tidak mengingat dirinya. Jika dia langsung menuangkan energi spiritual ke tubuhnya, bukankah dia akan mengekspos dirinya? Oleh karena itu, cara pikir Charlie adalah berpura-pura memberinya denyut nadi, lalu memberinya setengah pil penyembuhan. Bagaimanapun, benda ini tidak terlalu berharga baginya. Selain itu, Charlie tidak khawatir pil penyembuhan akan mengekspos dirinya. Lagi pula, gelar Master Wade-nya terkenal di Aurus Hill. Bahkan Claudia mungkin telah menyebutkannya kepada Vera. Masuk akal jika Master Wade memberi obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Adapun mengapa dia mengambil setengahnya daripada satu,
Itu untuk membuat Vera memiliki pemahaman awal bahwa meskipun hal ini bagus, dia tidak punya banyak. Dia perlu merencanakannya dengan hati-hati. Jadi, dia meletakkan jarinya dengan ringan di gerbang denyut pergelangan tangan Vera, menutup matanya dan merasakannya sejenak, lalu berkata, "Veron, menilai dari kondisi nadimu, kamu seharusnya tidak ada masalah. Sepertinya ini karena terlalu banyak pekerjaan. Kamu bilang sakit kepalamu dimulai pada hari kamu melapor. Kamu pasti sedikit lelah hari itu." Vera tahu bahwa Charlie berbicara omong kosong. Dia berpura-pura bingung dan berkata, "Tapi, kakak Charlie, sejujurnya, aku sudah lama berada di Aurus Hill. Jika itu kelelahan, aku tidak yakin. Aku seharusnya tidak menunggu sampai sekarang." Vera menambahkan, "Selain itu, pada hari pelaporan, saya sama sekali tidak bekerja terlalu keras. Pengurus rumah tangga kakek mengirim saya dan menemani saya melalui berbagai formalitas. Aku datang ke asrama untuk membereskan tempat tidur sendiri. Secara logika, aku seharusnya tidak terlalu lelah sampai sakit kepala." Charlie tahu bahwa pertanyaan Vera benar, karena dia secara logis tidak ingat apa yang dia berikan petunjuk psikologis hari itu. Jadi dia pasti tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menderita migrain. Namun, sejak Charlie datang untuk menunjukkan padanya, dia ingin mengatakan sesuatu untuk mengganggu penglihatannya. Dan kemudian membuka jalan untuk dirinya sendiri. Maka katanya, kadang-kadang aklimatisasi tidak segera terwujud. Proses akumulasi energi di dalam, ketika itu menyimpan energi yang cukup, akan meledak secara selektif. Letusan mulut, yang akan menyebabkan luka pada mulut dan lidah, terkadang juga memilih untuk meletus di saluran usus dan sistem pencernaan, yang akan menyebabkan diare atau sembelit jangka panjang. Terkadang akan meletus di permukaan kulit, menyebabkan banyak gatal-gatal, gatal tak tertahankan. Secara keseluruhan, aklimatisasi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Charlie berkata lagi, "Kalian orang Tionghoa perantauan yang tinggal di luar negeri sepanjang tahun mungkin kurang memahami pengobatan tradisional Tiongkok. Yang terbaik dari pengobatan Cina adalah mengupas kepompong, mengeksplorasi esensi sejati dari penampilan, dan kemudian mulai dari akarnya. Menghilangkan gejala." Claudia terkejut ketika mendengar ini, dan menghela napas. Kedengarannya sangat dalam. Vera berpikir dalam hatinya, "Bodoh, kamu bisa terus membodohi." Charlie merasa dia hampir siap, jadi dia melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata, "Itu normal bagi kalian gadis-gadis muda yang tidak tahu pengobatan Tiongkok. Tapi tidak masalah, saya punya ramuan. Dalam beberapa kasus, setelah memakannya, kamu dapat sembuh." Bab 5557. Vera cukup penasaran saat mendengar Charlie berkata bahwa kalau dia meminum ramuan itu, migrainnya bisa disembuhkan. Dia tahu bahwa migrainnya adalah karena Charlie. Dia juga ingin tahu apa yang bisa dilakukan Charlie untuk menyembuhkan gejalanya tanpa mengirimkan energi spiritual ke dirinya. Pada saat ini, Charlie mengeluarkan pil penyembuhan dari sakunya. Pil ini adalah versi yang sudah disempurnakan dengan kualitas Zendao. Charlie melihat ramuan ini dan menjelaskan kepada mereka berdua, "Ini obat mujarab yang saya dapatkan secara tidak sengaja. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi ini dapat menyembuhkan semua penyakit." Charlie berkata lagi dengan sedikit kesusahan, "Hanya saja pil ini tidak tersisa banyak. Saya harus menyimpannya, mengambil setengahnya." "Oh tidak, seperempatnya sudah cukup." Setelah itu, dia memandang Claudia dan bertanya padanya, "Apakah ada pisau buah?" "Ya." Claudia dengan cepat mengambil pisau buah dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie meletakkan ramuan itu di atas meja, dengan hati-hati memotong seperempatnya. Lalu menyerahkannya kepada Vera, berkata, "Veron, makan ramuan ini. Kamu akan segera pulih." Vera agak skeptis. Dia merasa bahwa ada kemungkinan besar bahwa ramuan Charlie tidak diperoleh secara tidak sengaja, seperti yang dikatakan Charlie. Kemungkinan besar Charlie membuatnya sendiri. Namun, meskipun dia tahu bahwa Charlie menguasai energi spiritual, dia tidak yakin apakah ramuan yang disempurnakan oleh Charlie dapat diandalkan. Dia bertanya dengan hati-hati,
Kakak Charlie, apakah ramuan ini harus dimakan? Ya, telan langsung. Charlie mengangguk dan mendesak. Cepat telan. Kamu akan segera pulih setelah menelannya. Oke, Vera mengambil ramuan itu, melihatnya sejenak, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Obat itu meleleh di mulut, dan kekuatan murni obat segera berubah menjadi arus hangat, yang menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Segera setelah itu, semua arus hangat berkumpul di otaknya. Seolah-olah saklar rasa sakit otak langsung dimatikan. Dan semua rasa sakit hilang dalam sekejap. Vera terkejut. Dia menghela napas dan bergumam dalam hatinya. Aku tidak menyangka Charlie benar-benar bisa membuat ramuan. Dan ini adalah ramuan yang sangat kuat. Hanya butuh 1/4 pil untuk menyembuhkan kerusakan yang ditimbulkannya. Khasiat ramuan ini benar-benar menakjubkan. Claudia di samping bertanya pada Vera dengan rasa ingin tahu. Veron, bagaimana perasaanmu? Apakah pil ini efektif? Vera menarik pikirannya dan berpura-pura kaget. Kepalaku tidak sakit sama sekali. Setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Charlie, ramuanmu sangat kuat. Mengetahui bahwa 1/4 pil ini pasti bisa menyembuhkan sakit kepala Vera. Tapi Charlie juga tahu bahwa Vera adalah seorang gadis yang telah melihat dunia. Dia pasti tahu sesuatu tentang Reiki jika dia memiliki cincin itu dan diingat oleh penguasa dinasti Qing. Bab 5558. Yang paling perlu dia khawatirkan sekarang adalah dia tidak boleh menggunakan ramuan ini untuk menebak bahwa dirinya adalah dermawan yang menyelamatkannya di Eropa Utara, dan dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Jadi, Charlie dengan santai berkata, saya membeli pil ini dari jalan antik karena nasib baik saya. Sekarang saya makan lebih sedikit. Vera juga menebak apa yang dia maksud dengan mengatakan itu. Dia berkata, ramuan yang sangat kuat. Kalau bisa kamu membeli yang lain untuk berjaga-jaga. Charlie mengangguk. Dia memang selalu membawa pil penyembuhan, yang memang bisa menyelamatkan hidup di saat-saat kritis. Jasmine hampir terbunuh di Jepang. Dan dia selamat karena pil penyembuhan yang dia berikan. Memikirkan hal ini, dia membayangkan jika pendahulu perkumpulan penghancuran Qing benar-benar datang ke Aorus Hill, Vera akan berada dalam bahaya. Namun bagi Charlie, begitu pendahulu perkumpulan penghancuran Qing datang ke Aorus Hill, dia pasti akan mencurahkan seluruh energinya untuk melindungi keluarga kakek dan neneknya. Pada saat itu dia tidak punya waktu untuk mengurus Vera. Saat itu, Vera mungkin hanya bisa meminta lebih banyak berkah. Memikirkan hal ini, Charlie merenung sejenak. Dia menyerahkan potongan yang tersisa di tangannya kepada Vera. Charlie berkata, saya pikir ada kemungkinan besar kamu belum beradaptasi dengan lingkungan Aorus Hill. Mungkin kamu akan mengalami migrain semacam ini lagi. Saya memberi kamu pil yang tersisa. Kamu harus menyimpannya untuk berjaga. Melihat Charlie menyerahkan ramuan itu, Vera terkejut. Dia tahu bahwa obat mujarab yang diberikan Charlie benar-benar luar biasa. Sudah merupakan bantuan besar untuk dapat memberikan 1/4-nya pada dirinya. Dan Charlie telah membuka jalan untuk pil semacam itu. Sebelumnya, dia terus mengatakan bahwa pil itu sangat berharga. Dan Vera tahu bahwa Charlie tidak berencana memberikan sisa pil itu untuk dirinya. Tapi sekarang, Charlie tiba-tiba menyerahkan pil itu. Hal ini membuat Vera sedikit lengah. Setelah pulih, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Charlie, ramuanmu sangat berharga. Aku tidak tahan. Charlie memandangnya, dan merasa kasihan padanya. Gadis ini sangat sulit menghindari pengejaran dan pembunuhan perkumpulan Qing sepanjang waktu. Setelah datang ke Aorus Hill, dia mungkin akan ditemukan oleh perkumpulan Qing. Dia pikir itu adalah nasib buruk. Jadi dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, dikatakan berharga, tapi kenyataannya memang begitu. Saya menjual melon dan melon udah dipotong dan tidak mudah disimpan. Kamu harus menyimpannya untuk digunakan. Pada saat ini, Vera melihat rasa kasihan yang tersembunyi di mata Charlie, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, Charlie, mengapa dia menatapku dengan mata seperti itu? Saat ini, Claudia di samping tidak tahu betapa berharganya pil ini. Hanya tahu bahwa Charlie baik kepada Vera.
Claudia berkata, "Ya, Veron, simpan saja obat ini. Pelatihan militer akan segera dimulai. Kalau menderita migrain lagi, kamu pasti tidak dapat bertahan. Lebih baik simpan obat ini. Kamu bisa meminum seperempat obat kalau sakit kepala lagi." Charlie juga bersikeras. "Veron, Claudia benar. Kamu harus menyimpan obat mujarab ini. Kamu mungkin membutuhkannya lebih dari aku. Dan kalau Claudia membutuhkannya, kamu bisa memberikan padanya. Obat ini lebih melindungi kalian berdua." Vera terdiam sesaat, lalu mengangguk ringan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Charlie, terima kasih." "Terima kasih kembali." Melihatnya menerima ramuan itu, Charlie bernapas lega. Menurutnya, dia bisa melakukan banyak hal untuk Vera. Pil peremajaan dibawa bersamanya. Tetapi Vera telah melihat dunia sebelumnya. Dia tidak berani memberinya pil peremajaan. 3/4 pil penyembuhan yang disempurnakan bisa dianggap sebagai bab yang belum selesai untuknya. Bab 5559. Melihat hari sudah larut, Charlie berdiri dan berkata kepada mereka berdua, "Oke, karena Veron sudah pulih, aku harus kembali." Claudia merasa sedikit enggan, dan tidak mau bertanya, "Kamu, Kak Charlie, kamu harus pergi sekarang. Apakah kamu ingin duduk sebentar? Aku akan membuatkanmu segelas air." "Tidak usah." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Ini asrama putri. Aku tidak pantas tinggal terlalu lama. Kalau menunggu lebih lama, mengira bibi asrama akan datang dan mengusirku." Saat dia berbicara, Charlie teringat sesuatu, dan membayangkan, "Oh, ngomong-ngomong, kalian berdua akan memulai latihan militer besok. Latihan militer itu sangat sulit. Kalau kalian berdua tidak melakukan apa-apa selama ini, cobalah untuk tidak meninggalkan sekolah." Claudia tidak mengerti arti kata-kata Charlie, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Kakak Charlie, aku sudah berbicara dengan Nyonya Louise dan Kakak Stephanie. Mereka bilang, selama 2 minggu pelatihan militer, saya harus tetap tinggal di kampus dan tidak akan pergi kemana-mana atau kembali." Vera menebak bahwa Charlie mungkin memberikan keselamatan dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan pil yang tersisa untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifik mengapa Charlie mengirimkan keselamatannya, dia tetap berkata, "Kakak Charlie, jangan khawatir. Aku juga akan tetap tinggal di kampus. Aku tidak akan pergi kemana-mana." "Itu bagus." Charlie menanggapinya dengan nada yang sedikit santai. Dia berpendapat, sebenarnya sangat mudah bersembunyi di lingkungan universitas yang relatif tertutup. Selama Vera tidak meninggalkan Universitas Aurus Hill, bahkan jika Pangeran Dinasti Qing datang, akan sulit ditemukan. Dan dia sudah meminta Zakari untuk melepaskan umpannya. Begitu pendahulu Dinasti Qing benar-benar datang ke Aurus Hill, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sebelumnya, selama Vera tidak diketahui oleh pihak lain, tidak akan ada bahaya. Kedua gadis itu mengantar Charlie ke bawah bersama, meskipun mereka memiliki pemikiran sendiri. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie, mereka merasa sedikit enggan. Charlie masuk ke mobil, masih merasa ada yang tidak beres. Dia menurunkan kaca mobil dan berkata kepada Vera yang berdiri di samping Claudia, "Veron, harap ingat nomor ponsel saya. Jika ada yang kamu perlukan, silakan hubungi saya langsung." "Aku." Vera tercengang, lalu mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan rasa terima kasih. "Oke, Kak Charlie." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menuliskan nomor ponsel yang didiktekan oleh Charlie. Charlie berkata kepada Claudia lagi, "Claudia, kamu juga. Ingatlah untuk menghubungiku secepatnya." Claudia tersenyum manis. "Aku mengerti, Kak Charlie." Charlie merasa lega, dan berkata, "Oke, kalian kembali. Aku pergi." Setelah itu, dia menyalakan mobil dan pergi dari Universitas Aurus Hill. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Claudia berkata dengan agak kecewa, "Oh, aku tidak tahu apakah ada pria terbaik Kak Charlie di dunia ini." Vera mengerutkan kening, memikirkan sesuatu sepanjang waktu. Mendengar apa yang dikatakan Claudia, dia berkata, seharusnya tidak mungkin menemukan yang kedua.
Tapi kalau kamu benar-benar menyukainya, bukan tidak mungkin untuk memperjuangkannya. Claudia berkata dengan malu-malu. Veron, omongan kosong apa yang kamu bicarakan? Vera tersenyum dan berkata, ada ekspresi kekaguman di wajahmu. Dan kamu berani mengatakan ini omong kosong. Claudia melihat sekelilingnya dengan gugup. Melihat tidak ada orang lain. Dia menyuarakan suaranya dan berkata kepada Vera, Veron, jangan bicara omong kosong seperti ini lagi. Apalagi kalau aku naksir Kak Charlie. Kakak Charlie sudah menikah. Aku hanya merasa kasihan pada diriku sendiri. Vera mengangguk. Inilah yang dikatakan orang dahulu. Raja melahirkanku sebelum aku lahir. Dan aku lahir pada waktu yang salah. Berbicara tentang ini, Vera menghela napas pelan dengan ekspresi yang rumit. Lalu dengan cepat menyesuaikan diri. Dan berkata sambil tersenyum. Tapi tidak masalah jika dia sudah menikah. Kamu masih bisa muda. Claudia berkata dengan malu-malu. Kamu, bagaimana kamu berbicara omong kosong? Ini semakin buruk. Apakah kamu sengaja menggodaku? Vera berkata dengan serius. Aku tidak menggodamu. Apa yang aku katakan tulus. 10.000% tulus. Karena kamu menyukainya. Selama dia juga menyukaimu. Apa bedanya jika kamu besar atau kecil? Wajah Claudia memerah karena malu. Dia tidak berani menatap Vera. Dan berkata dengan marah. Kamu memiliki pemandangan yang buruk. Vera bertanya dengan heran. Apakah saya memilikinya? Bukankah orang menjalani seluruh hidup mereka untuk membuat diri mereka bahagia? Kalau kamu menyukai seseorang, tetapi kamu tidak bisa bersama orang itu, kamu mungkin tidak akan bisa bahagia dalam hidup ini, bukan? Claudia berkata dengan serius. Bahkan jika aku tidak bisa bahagia, aku tidak akan menghancurkan keluarga orang lain. Vera menutupi kepalanya dan berkata, saya berbicara tentang integrasi, yang berarti menjadikan kamu bagian dari keluarga. Bukan kehancuran. Terkejut dan malu, Claudia membuka pintu kamar dengan panik, dan langsung pergi ke kamar mandi sambil mengancam. Pandanganmu terlalu bengkok. Aku tidak akan puas. Aku mandi dulu. Vera melihat di belakangnya memasuki kamar mandi, dan berkemah dengan suara yang hanya bisa dia dengar, di mana ada 3 pemandangan yang salah di sini. Peradaban manusia telah ada selama ribuan tahun. Bukankah monogami hanya ada dalam beberapa dekade terakhir? Setelah itu, dia menenangkan dan menahan lagi. Benar, Charlie memberiku obat mujarab dan menyuruhku untuk tidak meninggalkan Universitas Aurus Hill dalam waktu dekat. Kurasa dia pasti berpikir bahwa aku akan berada dalam bahaya dalam waktu dekat. Mungkinkah orang-orang itu sudah tiba di Aurus Hill? Tapi, ini seharusnya tidak. Aku sangat berhati-hati selama aku datang ke China. Bagaimana aku bisa mengekspos diriku begitu cepat? Memikirkan hal ini, dia menarik tas dari sakunya, lalu mengeluarkan 9 koin tembaga, dan akhirnya naik ke tempat tidurnya. Dia mengucapkan beberapa patah kata, dan melemparkan 9 koin tembaga ke tempat tidur. Dia menatap heksagram yang disajikan oleh 9 koin tembaga beberapa saat, dan bahkan lebih bingung lagi di dalam hatinya. Menilai dari heksagram, saya tidak dalam bahaya dalam waktu dekat. Vera bahkan lebih terkejut. Apakah Charlie terlalu khawatir? Pada saat ini, Vera tiba-tiba merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, dan berseru di dalam hatinya. Charlie mengira aku dalam bahaya. Dia pasti tahu bahwa orang-orang dari dinasti Qing akan datang ke Aurus Hill. Karena aku belum terungkap, maka, mungkinkah Charlie yang terungkap? Pada titik ini, dia dengan cepat mengingat ulang tahun Charlie yang telah dia selidiki sebelumnya. Lalu menghitung ulang tahunnya, dan mengucapkan patah beberapa kata di mulut. Setelah itu, dia melempar 9 koin tembaga ke tempat tidur lagi. Kemudian, dia mengarahkannya pada 9 koin tembaga, dan tiba-tiba merasa sedikit di dalam hatinya. Tidak, Charlie dalam bahaya. Bab 5560. Melihat hasil heksagram yang akhirnya mengarah ke Charlie, hati Vera tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu kekuatan Charlie. Kebanyakan orang mungkin tidak mengancam keselamatannya. Orang yang dapat menempatkannya dalam situasi berbahaya pasti lebih unggul dalam kekuatan.
Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Mungkinkah senior lain dari perkumpulan penghancuran King datang ke Aurus Hill? Pasti begitu. Jika tidak, Charlie tidak akan mengingatkanku untuk berhati-hati. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Charlie. Namun, ketika dia mengangkat telepon, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Lagi pula, dia telah bodoh di depan Charlie, dan akhirnya membiarkan dia lengah ke arahnya. Jika dia merasa nyaman saat ini, dia khawatir Charlie akan curiga. Namun, setelah periklanan, Vera masih merasa bahwa dia harus menenangkan Charlie. Bagaimanapun, Charlie adalah penyelamatnya. Dia dalam bahaya. Dia mungkin tidak bisa membantu menyelesaikannya, tapi setidaknya dia bisa memperingatkannya terlebih dahulu. Jadi, setelah mempertimbangkan, dia datang ke balkon dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie sedang dalam perjalanan pulang. Ketika dia berhenti di lampu lalu lintas, ponselnya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Setelah terhubung, dia mendengar suara Vera dari ujung telepon. "Kakak Charlie, saya Veron Lavford." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Veron, ada apa? Apakah kamu ada secara teknis denganku?" Vera ragu sejenak dan bertanya, "Kakak Charlie, aku ingin tahu apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku kapan ulang tahunmu? Apa yang kamu lakukan dengan ulang tahunku?" Vera menggunakan retorika yang sudah dia pikirkan untuk maju lapis demi lapis. Dia berkata, "Kamu tadi bilang agar kami tidak meninggalkan kampus dengan santai. Saya pikir kamu mungkin takut kami akan berada dalam bahaya. Jadi aku ingin meramal untukmu." Meramal. Charlie ingat ketika dia bertemu Vera di Eropa Utara. Ada 9 koin tembaga di mejanya. Saat itu, dia menduga itu mungkin digunakan untuk meramal. Tetapi dia tidak pernah memastikannya. Charlie juga sempat menelepon Chandler Leonard dan menanyakannya. Chandler Leonard mengatakan kepadanya bahwa jika 9 koin tembaga benar-benar digunakan untuk meramal, mungkin itu adalah kedekatan heksagram yang legendaris dengan para dewa yang telah hilang. Dan tingkat heksagram semacam itu mungkin sangat tinggi sehingga bahkan Tuan Leonard tidak berani mengangkatnya. Charlie berpikir pada saat itu bahwa 9 koin tembaga Vera mungkin hanya kebetulan. Namun sekarang tampaknya Vera mungkin benar-benar ahli dalam gosip kitab perubahan. Namun, dia masih berpura-pura bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. "Veron, apakah kamu tahu cara meramal?" Sedikit Vera menjawab, "Hanya saja saya jarang meramal untuk diri saya sendiri. Karena kalau aku meramal terlalu banyak, aku akan dihukum oleh Tuhan." Charlie tersenyum dan berkata, "Seharusnya tidak terlalu misterius, kan?" Vera sedikit tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu apakah itu benar-benar misterius." Saat dia berbicara, dia membawa topik kembali ke topik ulang tahun Charlie. Dia melanjutkan, "Kakak Charlie, apakah kamu bersedia memberitahu saya tanggal lahir? Saya akan menghitungnya untuk kamu." Saat ini, Charlie tidak merasa ada yang salah. Pidato Vera berjalan sangat cepat. Dia tahu semua informasi tentang Charlie, tapi dia tetap menelepon untuk menanyakan ulang tahun Charlie. Untuk menciptakan perasaan bahwa dia tidak pernah menyelidiki Charlie sama sekali, dan membuat Charlie percaya bahwa dia hanya ingin meramal untuknya. Jadi dia menelepon untuk menanyakan tentang hari ulang tahunnya. Mengapa dia ingin meramal untuknya? Logikanya juga sangat memadai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.